bahagiakan ibu. Adik-adik bahagiakan ibu. Saya mau membahagiakan ibu saya. Ayah, kalau sudah ibu bahagia, ayah juga ikut bahagia insyaallah. Siap membahagiakan ibu? Kenapa Ustaz nanya? Ini kata-kata siap yang 4 huruf dari mulut. Siap itu adalah janji di masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Bahagiakan ibu. Prinsipnya satu. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Bisa diulang? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kita ini dari kecil sudah menyusahkan. Di dalam perut dia menyusahkan. Lambungnya jadi kecil karena kita besar 3-4 kilo di dalam. Tulang belakangnya melengkung, hormon tubuhnya berubah, tidurnya tidak lelap. Begitu kita lahir, mengganggu tidurnya dengan nangis. Dia mau makan, kita pipis, kita 4 tahun saya belajar di Mesir, saya tidak pernah minta kiriman uang sekalipun. Sampai ibu saya heran, kau masih hidup apa udah mati? Saya bilang, aku masih hidup, Mak. Kenapa saya nggak mau minta duit? Karena kalau saya minta duit, nanti saya manja, saya akan minta sama dia terus. Sampai akhirnya ibu saya ngirim uang melalui jamaah haji, ketemu di Makkah. Ini dari ibumu. Saya tanya, kenapa Mak kirim duit? Supaya nanti aku kalau di akhirat ditanya Allah, pernah ngirim duit? Pernah sekali. Saya selama di Mesir belajar serius. 4 tahun saya nggak pernah pacaran. Kalau nggak percaya, tanya sama kiai. Kenapa? Karena termasuk yang nggak dapat. Kalah persaingan. Sudah nggak ganteng, hitam, kurus, nggak punya duit. Perempuan hanya mau, aduh nggak enak ngomongnya, nanti tersinggung perempuan. Kata kiai, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang shadaqallahul azim. Maka saya mesti serius. Pagi-pagi saya berangkat menuju kedutaan Saudi Arabia, bawa uang $300 tahun 2000 untuk ngambil visa berangkat haji. $300 visa, $100 untuk biaya tiket kapal PP 1,5 juta. Kok murah, nggak ada kamar, tidur di atas. Sutuh. Khawatir bangun tidur, bukannya melihat laut, marab buka. Tidur, dipukul ombak, dihempas gelombang. Akhirnya sampai ke Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk ibadah haji. Untuk apa? Untuk kerja nyari duit tambahan belanja. Namun untuk minta sama orang tua, katakan tidak. Makanya kalau saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, kalau lagi motivasi, Ustadz Somad, tolong beri kami motivasi supaya kami belajar serius. Kaifa halukum? Alhamdulillah. How are you today? Apa kabar adik-adik semuanya? Saya alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala alqairil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-masyayikh al-kiram, al-ahibba wal-a'izza, yang kita hormati para kiai kita, guru kita doakan para kiai kita panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah.
Adik-adik para mujahid fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi selama menuntut ilmu di Al-Amin Perenduan ini, dari mulai ujung Sumatera, Aceh, turun ke Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi, Papua, wilayah timur, Malaysia, semua yang datang ini dapat pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subuh berkah ini Al-Fakir Abdul Somad diberi judul kunci sukses belajar di pondok pesantren, supaya ngomong saya nggak ngalor ngidul ke sana kemari, supaya lebih fokus dan mudah diingat. Saya ringkas menjadi 5 supaya mudah nanti dicatat. Yang nggak mencatat nggak apa-apa, bisa diingat. Yang lupa insya Allah videonya bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Memang biasanya iklan itu masuk beberapa menit setelah muqaddimah. Nah, yang pertama, saya mau datang ke Pulau Madura. Nanti di Pulau Madura di mana saja? Bangkalan, habis itu Pamekasan, habis itu ke ujung. Yang mau ditemui siapa aja, tausiahnya di mana aja. Itu saya mesti tahu. Tentukan arahmu, maka alam semesta akan membantu. Begitu kata orang ateis yang nggak punya Tuhan. Tentukan arahmu, alam semesta akan membantu. Karena mereka nggak punya Tuhan. Sedangkan kita orang beriman, tentukan arahmu, Allah yang akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang pertama, menentukan target. Jadi yang pertama ini, mau dibawa kemana hubungan kita? Harus jelas dulu. Saya masuk pondok pesantren. Habis dari pondok pesantren ini saya mau kemana? Saya mau jadi duta besar. Alhamdulillah, adik-adik menjadi santri Al-Amin itu sudah punya contoh model. Ada yang jadi dubes, ada yang jadi home staff, ada yang jadi menteri, ada yang semua tinggal ikut. Saya nggak mau jadi Ustadz Somad kurus. Enggak apa-apa. Tentukan arahmu, mau jadi apa. Saya mau menjadi pegawai di departemen luar negeri. Berarti bahasa Inggris saya mesti mantap. TOEFL, Test of English Foreign Language. Dari awal ini. Makanya jangan heran dia bahasa Inggris terus. Karena dia mau jadi pegawai di Kementerian Luar Negeri. Dan mau jadi duta besar di Amerika, bisa makan pagi dengan Donald Trump. Kalau lulus, nggak lulus dengan Donald Bebek. Tentukan arahmu dari sekarang. Ah, masa iya Ustadz Somad dulu waktu di pondok sudah menentukan arahnya? Ya, saya waktu masuk pondok dulu saya sudah tentukan arah saya mau kemana. Tapi Ustadz kan taman SD. Iya, saya taman SD. Masa Ustadz tahu Timur Tengah? Ini pentingnya ada orang yang mengarahkan. Ibu saya selalu ngomong, ibu saya punya kakek namanya Syekh Abdurrahman, dan setiap tahun ada haulnya. Di haul itu diceritakan, Syekh Abdurrahman dulu belajar di Makkah. Nama gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Syekh Hasbullah. Jadi itu terngiang terus di telinga. Itu maka saya selalu mensupport haul para ulama. Kenapa? Karena semua yang mendengar itu
dia menentukan arahnya. Dan ibu saya selalu mengatakan, kamu nanti ke Arab, kamu nanti ke Arab. Karena ibu saya nggak sekolah di Arab, dia nggak tahu Mesir, Maroko. Yang penting Arab, pokoknya Arab. Arab Nandi, Arab Lungo, Arab Badui, Arab maklum. Yang penting Arab. Nah, jadi saya selalu berpikir, saya mesti belajar bahasa Arab. Sampai mimpi. Suatu malam ibu saya pergi karena sepupunya mau pergi haji. Kamu di rumah, ibu pergi, ada sepupu mau pergi haji. Iya, malamnya saya mimpi. Rasanya saya sampai di Mekah dan saya nggak bisa ngomong karena nggak bisa bahasa Arab. Itulah yang membuat saya gitu bangun, langsung cari kamus bahasa Arab. Kaifa haluka khairin walhamdulillah. Aina taskunu ana askunu. Hebatnya orang Islam, walaupun dia nggak mondok, walaupun cuman modal sholat, yang penting paham bacaannya, dia bisa ngomong Arab. Ini hebatnya orang Islam. Andai ada orang kampung nggak mondok dan pergi umroh, tiba-tiba pulang dari masjid nyasar, dia tetap bisa pulang ke hotel dengan modal bahasa sholatnya. Ketemu sama polisi, ihdinas siratal hotel, tunjukkan saya jalan ke hotel. Kata polisinya, lesh limadha wa ana minad dhalin. Bahkan untuk mengatakan di lantai berapa pun bisa pakai itu. Di hotel lantai berapa hotelnya? Salasa raka'atin, lantai 3 berarti. Iya kalau lantai 3, kalau lantai 7 al-maghrib wal isya. Yang penting mau menggunakan akal pikiran sedikit. Jadi kalau kita mau ke hutan, kita siapkan tombak, kita siapkan kampak, kita siapkan panah. Kalau kita mau ke mall, kita siapkan kartu kredit. Apa yang kita targetkan ke depan, kita siapkan dari sekarang. Saya nggak maksa adik-adik ikut langkah saya, enggak. Saya nggak maksa anak saya untuk jadi saya, enggak. Yang penting pendidikan basicnya mondok. Anak saya, ponakan saya mondok. Setelah itu silakan terbang sejauh mata memandang. Makanya kalau ada orang tua, Ustaz Somad, gimana cara belajar ke Mesir? Saya tanya, yang mau ke Mesir bapaknya apa anaknya? Kalau yang mau ke Mesir anaknya, saya support. Tapi kalau anaknya nggak mau, dipaksa juga ke Mesir, nanti pulangnya nggak jadi Musa, jadi Fir'aun. Jadi adik-adik, dari sekarang tentukan arahmu mau kemana. Saya mau bisnis, bagus. Nanti MBA, Master Business Administration. Insya Allah bisnis adik-adik sukses dunia akhirat insya Allah. Kenapa? Karena jaringan Al-Amin internasional. Alumni-alumni Al-Amin di Saudi Arabia, alumni Al-Amin yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua, di mana-mana wilayah timur. Saya setiap pergi di berbagai wilayah daerah, Ustaz Somad, kami dari Iqbal, alumni. Kenapa mereka selalu memperkenalkan itu ke saya? Karena mereka sering melihat update status saya dengan kiai-kiai. Nah, itulah pentingnya update status. Jadi modal yang pertama adalah tentukan arah. Tentukan arah, mau kemana. Jangan sampai kita naik perahu yang gak jelas. Kamu mau kemana? Saya serahkan pada Allah. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tentukan dulu arahnya. Saya mau ke Habasyah, saya mau ke Madinah, saya mau ke Taif. Tentukan siapa yang menemani Abu Bakar Siddiq, siapa yang menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali, siapa yang membawa makanan Asma binti Abi Bakar, siapa yang akan menunjukkan jalan Abdullah bin Uraiqid. Baru dengan strategi Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu Islam itu. Datang orang bawa onta.
utliquha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal. Ini onta saya ini, saya ikat dulu baru saya tawakal atau saya lepaskan aja. Kata Nabi, iqilha, ikat dulu baru bertawakal. Begitu juga dengan adik-adik. Saya tetapkan dulu, saya mau ambil jurusan Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, mantap. Saya mau jadi sejarawan, saya mau jadi antropolog, sosiologi antropologi, bagus. Saya mau dokter, bagus. Yang penting tentukan arah, insya Allah. Mudah-mudahan semua adik-adik sukses, insya Allah. Amin. Yang kedua, setelah menentukan arah, yang kedua serius. Apa yang kedua? Serius. Jangan main-main. La tal'ab. Jangan main-main. Saya tidak pernah main-main. Ah, masa iya Ustadz nggak pernah main-main? Sepertinya Ustadz ngomongnya main-main terus. Saya kalau belajar saya serius. Sampai di Mesir, nggak biasa telinga ini mendengar orang Mesir ngomong yang cepat itu. Yang bisa saya tangkap cuma dua. Assalamualaikum. Sama kaifahalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. إحنا دلوقتي نتكلم عن قضايا مسلمة عملية السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا بانسحاب الإسرائيليين عن الأراضي المقدسة. Seperti yatamatmat. Berarti saya mesti belajar maharatus sima'ah. Berarti saya mesti belajar baca kitab ini mesti serius. Muqarrar sebelah kanan, Kamus Al-Munawwir sebelah kiri. Kanan kiri coret. Muqarrar baca pertama, cari mufradat. Baca yang kedua, coret. Tinta merah sangat penting. Tinta biru agak penting. Tinta hijau baca aja. Yang enggak penting jangan dicoret. Baca yang ketiga, saya buat khulasoh. Baca pertama, cari mufradat, kosakata, vokabularis. Baca yang kedua, coret untuk buat khulasoh. Baca ketiga, saya buat khulasoh. Khulasoh, saya termasuk yang baca mudah bosan. Jadi kalau muqarrar itu 200-300 halaman, saya khulasoh kecil. Ayatnya saya hafal, hadisnya saya hafal, pendapat ulamanya saya hafal, yang pangkal-pangkalnya. Habis itu ila akhirih, ila akhirih, ila akhirih. Makanya kalau ada kawan minta khulasoh saya, Mat, khulasoh ada. Pinjam? Biasanya nggak dipakai, pulangi lagi. Kenapa? Karena nggak nyambung. Saya buat ringkas supaya saya bisa cepat memahaminya. Kenapa kita mesti serius? Karena kalau main-main merugikan diri sendiri, merugikan orang tua. Saya di Al-Azhar masuk 4 September 2000, 4 September 1998. Kiai 1996, angkatan Qais. 1997 angkatan GMT. 1998 angkatan Islah. 4 September 98 saya masuk Azhar. Saya selesai bulan Juli 2002. Jadi kuliah saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Kenapa saya serius? Karena kalau saya nggak serius, saya nggak dapat tiket pulang. Dan kalau nggak dapat tiket pulang dari Azhar, siap-siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. 4 tahun saya belajar di Mesir, saya tidak pernah minta kiriman uang sekalipun. Sampai ibu saya heran, kau masih hidup apa udah mati? Saya bilang aku masih hidup, Mak. Kenapa saya nggak mau minta duit? Karena kalau saya minta duit, nanti saya manja, saya akan minta sama dia terus. Sampai akhirnya ibu saya ngirim uang melalui jamaah haji ketemu di Makkah. Ini dari ibumu. Saya tanya, kenapa Mak kirim duit? Supaya nanti aku kalau di akhirat ditanya Allah, pernah ngirim duit? Pernah sekali. Saya selama di Mesir belajar serius. 4 tahun saya nggak pernah pacaran. Kalau nggak percaya, tanya sama Kiai. Kenapa?
Karena termasuk yang nggak dapat, kalah persaingan. Sudah nggak ganteng, hitam, kurus, nggak punya duit. Perempuan hanya mau, aduh nggak enak ngomongnya, nanti tersinggung perempuan. Kata Kiai, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang shadaqallahul azim. Maka saya mesti serius. Pagi-pagi saya berangkat menuju kedutaan Saudi Arabia, bawa uang $300 tahun 2000 untuk ngambil visa berangkat haji. $300 visa, $100 untuk biaya tiket kapal PP 1,5 juta. Kok murah, nggak ada kamar, tidur di atas. Sutuh. Khawatir bangun tidur bukannya melihat laut, marab buka. Tidur, dipukul ombak, dihempas gelombang. Akhirnya sampai ke Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk ibadah haji. Untuk apa? Untuk kerja nyari duit tambahan belanja. Namun untuk minta sama orang tua, katakan tidak. Makanya kalau saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa kalau lagi motivasi, Ustadz Somad, tolong beri kami motivasi supaya kami belajar serius. Kuncinya satu aja saya bilang, apa? Jangan minta kiriman. Aduh, nggak bisa Pak Ustadz. Coba kamu bilang sama ayah ibumu di rumah, ayah, ibu, mama, papa, jangan kirim saya 2 bulan ini. Saya cari makan dengan kerja dorsmir cuci mobil, saya akan jual tisu. Merasakan sakitnya cari uang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami keluarga cuma 2 orang. Insya Allah ayah saya, ibu saya mampu. Tapi kalau saya cuma minta terus, ada jenis manusia ini minta terus, kuliah minta, nikah minta, punya anak minta. Mau sampai kapan? Maka kita mesti serius belajar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu belajarnya serius sekali, dia belajar karena Allah. Iya, memang betul karena Allah. Tapi ya karena nggak punya duit. Lillahi ta'ala. Jangan sampai rusak niat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Semuanya belajar lillah karena Allah. Kalau lillah tidak lelah. Kalau lillah tidak lelah. Boleh untuk ditulis di baju kaos. Kalau lillah tidak lelah. Tapi jangan ditulis di belakang. Nanti pas dipakai sholat Jumat dilihat orang. Kalau lillah tidak lelah. Serius, jangan main-main. La ta'bas, jangan buat hal yang sia-sia. Sampai di Makkah kerja. Lalu kemudian kita nongkrong pagi-pagi. Mau apa? Sambil ngobrol dengan kawan-kawan yang lain untuk mikir nanti S2 kemana. Kira-kira nanti mau S2 kemana. Selesai nanti S1 ini, S2 nya kemana. Ainal mafar, al-bahru amamakum. Lautan di depan, al-bahru wara'akum wal aduwu amamakum. Di belakang lautan, di depan calon mertua. Ini kita mau kemana? Maka saya nyari informasi beasiswa waktu lagi nongkrong-nongkrong nanya, kamu dari mana? Saya dari India. Oh, gimana S2 di India? Alhamdulillah S2 di India itu beberapanya gratis. Ada di Lucknow, ada di Darul Ulum Deoban, ada di Aligarh. Oh, apa kelebihan di India? Kelebihannya bisa tiap tahun berangkat haji, otomatis bisa nambah beasiswa. Oh, apalagi? Kita tidak cuma belajar bahasa Arab, tapi bahasa Inggrisnya juga lancar. Karena orang di India pakai bahasa Inggris. Everything to real. Dan juga ada kelebihannya apa? Bisa bahasa Urdu. Oh, mana tahu pulang nggak jadi ustadz, jadi penerjemah film India. Kabi-kabi kaciham, coach hotahe. Saya termasuk yang suka bahasa Urdu. Oh, jadi kalau ketemu dengan orang Urdu, mau nanya apa kabar? Kya hal hai. Kya hal hai artinya kaifa haluk. Bi khair, tike. Terima kasih, syukriya.
Cuman yang agak sulit orang India ini, kita payah membedakan antara iya sama enggak. Jadi apa enggak? Iya sama enggak. Saya sampai sekarang belum bisa membedakan iya atau enggak, jadi atau enggak jadi. Udah masuk dalam daftar. Berarti nanti S2-nya India. Dah ngobrol-ngobrol lagi. Dari mana? Min aina ya akhi? Ana minal Iraq. Oh, Irak. Apa namanya? Jami'ah Saddam. Masya Allah, Jami'ah Saddam Al-Husain. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Naik bis dari Baghdad ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. Wah, ini masuk target. Pokoknya asal bisa haji tiap tahun masuk target. Supaya nggak minta, supaya tidak minta kepada orang tua. Berarti saya masuk. Maka saya pasang target, saya mau S2 ke Universitas Baghdad. Nanti berangkat. Begitu saya tamat bulan Agustus 2002, Universitas Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush. Hilang semangat saya. Akhirnya saya lanjutkan S2 ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 macam. Saya pergi ke Malaysia, belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya banyak ditanya sama orang, di Malaysia kan ada IIU, International Islamic University, ada University Malaya. Kenapa Ustadz kuliahnya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia? Jawabannya satu, kenapa? Di situ bisa ngutang, nggak bayar cash. Maka saya ngutang, bayar setengah, akhirnya saya masuk. Tapi hati saya masih tetap nyari beasiswa ke Timur Tengah. So tiap hari nulis di www.google.com, nyari apa? Scholarship minhah dirasiyah lil magister. Akhirnya dapat informasi Darul Hadis Al Hasaniyah, Darul Hadis Maroko. Kirim paspor, kirim nilai, kirim ijazah. Kalau kirim ijazah jangan kirim yang asli, nanti hilang, fotokopinya aja. Lalu kemudian setelah kirim, alhamdulillah diterima. Saya pun cuma 2 semester di UKM. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya diundang di UKM. Terus profesornya bilang, ini Abdul Somad adalah alumni UKM. Saya bilang, mohon maaf Prof, saya di UKM cuma 2 semester, saya bukan alumni. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni katanya. Alhamdulillah. Dia nyindir. Ini jadi adik-adik jangan sampai main-main. Sampai di Maroko, ternyata biaya hidup di Maroko mahal. Di Mesir itu syaqah, rumah 2 kamar mafrusyah, ada kursinya, $50 cukup. Di Maroko rumah 1 kamar kosong, fadhi, nggak ada apa-apa, $200 Kiai, mahal. Oh gimana lagi, udah sampai di sana nggak mungkin pulang, sudah keluar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Berarti solusinya saya mesti serius dan saya mesti cepat selesai. Saya sampai di Maroko bulan Desember, beberapa hari sebelum tsunami Aceh tahun 2024, dan saya munaqasyah bulan November 2006. Saya selesaikan S2 saya di Darul Hadis selama setahun 11 bulan dengan nulis tesis 300 halaman, judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Dites oleh 3 profesor orang Arab, pakai bahasa Arab, di negeri Arab, dan saya lulus. Walaupun lulus pulang ikut PNS nggak lulus. Begitulah hebatnya Indonesia ini. Tapi jangan ini meruntuhkan semangat adik-adik. Nanti kita akan bahas khusus ini di nomor berikutnya. Jangan kemana-mana, lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau sedang live TV ada iklan yang mau lewat. Serius. Lalu kemudian saya mesti S3, saya mesti doktor. Kenapa? Karena Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani sudah doktor. Beliau di Sudan. Beliau ke Mesir, saya ikut ke Mesir. Beliau ke Sudan,
saya ikut Sudan. Maka saya daftar di Sudan. Daftar di Sudan bulan November 2017. Bulan November 2017, bulan Juli 2019 sudah siap 600 halaman. Saya tulis disertasi saya, judulnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wajhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia. 600 halaman saya bawa, saya tulis sendiri, saya kerjakan sendiri, saya pikirkan sendiri, saya baca sendiri, saya serahkan sendiri. Begitu diperiksa di laptop, mohon maaf, belum cukup umur. Karena Anda baru terdaftar 1 tahun 8 bulan. Syarat munakosah mesti 2 tahun. Saya enggak pantang menyerah, saya serius. Saya ketemu dengan rektor, namanya Profesor Hasan Abbas. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Ana talib Indonesia, intahaitu min kitabatil bahth. Saya mahasiswa Indonesia, ini disertasi saya sudah selesai. Saya sudah selesaikan dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Kata dia, ini bukan keputusan rektor, ini keputusan menteri. Saya enggak pantang menyerah. Saya mesti menghadap menteri. Saya menghadap ke duta besar. Assalamualaikum Bapak Duta Besar. Waalaikumsalam. Saya mau Bapak Duta Besar, kita menghadap menteri supaya saya bisa disidang. Kata duta besar, kita tidak bisa mengintervensi negara orang lain. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pulang ke Indonesia. Namun saya mesti serius. Ini saya ceritakan, ini di dalam tablik akbar saya nggak pernah ceritakan. Beberapa hari ini kami keliling dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, ini Senin, tanya sama Kiai. Nggak pernah saya ceritakan di masyarakat. Kenapa? Nanti dikiranya, alah mau gaya-gaya aja, mau nyombong-nyombong. Enggak. Tapi karena ini motivasi untuk adik-adik, supaya adik-adik nanti semangat belajarnya. Ini kadang kita ketemu, saya sering ketemu dengan mahasiswa, gayanya nyantai, langkahnya gontai, mainnya ke pantai. Lalu ditanya, semester berapa? Semester berapa? Loh, semester 4, mukanya kok tua. Rupanya semester 14. Di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, belajarnya di Indonesia, kok bisa belajar sampai semester 14? Kenapa ini? Ada apa? Serius. Yang pertama, tentukan arah. Yang kedua, serius. Yang ketiga, cita-cita. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi profesor, doktor, itu, ini, segala macam. Enggak. Cita-cita saya satu, membahagiakan orang tua. Itu cita-cita tertinggi. Saya mikir, aku kalau mau jadi dosen, berarti aku mesti S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-pandu. Karena aku nggak akan mungkin bisa dipakai di kampus kalau aku nggak punya ijazah. Berarti aku mesti punya 3 ijazah, S1, S2, S3. Kalau aku mau bisa ngajar jadi dosen di Malaysia, di Brunei, supaya aku punya nilai lebih, punya daya tawar tinggi, berarti aku mesti punya ijazah luar negeri. Itulah maka saya pertahankan S1 Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan, supaya saya bisa jadi dosen di luar negeri. Kalau saya jadi dosen di luar negeri, nanti gajinya dolar, duitnya banyak, saya bisa bawa ibu saya ke tanah suci. Saya mau ke Baitullah. Bahagiakan ibu. Adik-adik, bahagiakan ibu. Saya mau membahagiakan ibu saya. Ayah, kalau sudah ibu bahagia, ayah juga ikut bahagia, insya Allah. Siap membahagiakan ibu? Kenapa Ustaz nanya? Ini kata-kata siap yang 4 huruf dari mulut. Siap itu adalah janji di masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Bahagiakan ibu. Prinsipnya satu. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Bisa diulang? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kita ini dari kecil sudah menyusahkan. Di dalam perut dia menyusahkan.
lambungnya jadi kecil karena kita besar 3-4 kilo di dalam. Tulang belakangnya melengkung, hormon tubuhnya berubah, tidurnya tidak lelap. Begitu kita lahir, mengganggu tidurnya dengan nangis. Dia mau makan, kita pipis, kita Setelah sekolah, berapa di antara ibu kita nggak ganti baju hari raya karena mikirkan sekolah kita. Nanti kalau anakku sudah tamat pondok, kayaknya bebanku kurang Pak Ustadz. Ternyata setelah tamat pondok, kuliah, UKT-nya mahal. Nanti kayaknya anakku kalau setelah selesai kuliah bebanku ringan Pak Ustadz. Ternyata setelah kuliah minta lagi uang karena mau nikah. Kayaknya nanti kalau anakku sudah nikah bebanku ringan Pak Ustadz. Setelah anaknya nikah malah nitipkan anaknya ke orang tua. Kapan kita membahagiakan ibu kita? Maka cita-cita saya yang paling tinggi adalah membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, sebelum beliau meninggal saya sempat membahagiakannya. Walaupun tidak lama, insya Allah dia sempat bahagia. Maka mudah-mudahan adik-adik semua sempat membahagiakan ibu dan ayah, insya Allah. Bahagiakan ibumu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya tidak pernah melawan ibu saya sekalipun. Saya bisa berjanji, saya bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Wallahi tallahi billahi, apapun yang dia katakan saya diam. Saya tidak pernah lawan dia. Saya sayang dengan ibu saya. Makanya saya dengan beberapa jamaah membangun masjid. Nama masjidnya saya buat Masjid Hajjah Rohana, nama ibu saya. Di kampung kelahirannya di Sumatera Utara saya buat sekolah dengan jamaah. Nama sekolahnya Sekolah Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana, TK, SD, SMP, SMA. Karena kalaupun saya pahala saya nggak banyak, pahalanya mengalir untuk ibu. Bagi saya kehidupan setelah ibu tidak ada itu hampa, nggak ada rasanya. Memang istri, anak, orang tersayang, tapi dengan ibu itu luar biasa. Kalian adik-adik belum bisa merasakan itu, belum paham ucapan saya karena ibu kalian masih hidup. Makanya nanti kalau ibu datang menjenguk, senangkan dia, bahagiakan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya, hormati dia, bahagiakan dia, tunjukkan prestasi yang baik. Saya nilai Arabnya tinggi ibu, saya bahasa Inggrisnya bagus ibu. Ibu kita nggak minta apa-apa, dia cuma minta satu, qurrata a'yun. Kita sejuk di pandangan matanya. Melihat adik-adik pakai sarung, pakai koko, jalan ke masjid, itu kelapangan hati yang luar biasa. Kemarin saya ke rumah sakit, ketemu dengan ibu yang sedang sakit jamaah kita. Apa kata si ibu? Kalau kita udah tua Ustadz, yang membahagiakan kita itu cuma satu. Apa bu? Kalau anak-anak kita dekat ke agama. Itu jawabannya. Kalau kita udah tua Ustadz, yang membahagiakan kita itu cuma satu. Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan duit banyak. Yang membahagiakan kita itu cuma satu. Anak kita dekat ke agama. Sehingga ketika dia ditanya orang, anak ibu di mana? Anak saya di Al-Amin Prenduan, dididik oleh kiai-kiai. Dia ngapal Quran, dia bahasa Arab, sholatnya nggak tinggal. Adik-adik kalau libur, mereka nggak minta kita bawa uang. Mereka cuma minta kita bangun tengah malam. Tadi jam 3 sudah terdengar untuk bangun tahajud. Maka ketika pulang ke rumah jam 3 pun kita tetap bangun. Betapa senangnya ibu kita. Jam 3 dia terbangun, dia dengar dari kamar suara Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia buka pintu kamar, dia lihat ternyata TV belum mati. Betapa bahagianya dia ketika melihat adik-adik sudah berangkat ke masjid.
Ini yang ketiga. Tentukan arah mau kemana, serius melewati jalan. Targetnya bahagiakan ibu, bahagiakan ibu, bahagiakan ibu. Ayah satu kali, bahagiakan ayah. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. 3 ini kita nggak bisa. Kalau adik-adik mau coba gimana rasanya mengandung, pulang dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan. Kalau mau merasakan gimana rasanya melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kadang kita ini kalau enggak merasakan sakitnya ibu kita, saya insya Allah bisa menjelaskan ayat-ayat yang saya mampu. Tapi untuk menjelaskan ayat wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, ibu mengandung lemah di atas lemah, itu nggak bisa kita jelaskan. Kalau kita mau coba jelaskan, mengandung itu menyakitkan, ayolah kayak pernah aja. Yang keempat, apa dia yang keempat? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya S1 ke Mesir, bukan saya sendiri. Informasinya dari mana? Dari teman saya di Medan, satu pondok di Darul Arafah namanya Abdul Halim. Yang ditolong Abdul Somad. Sesama Abdul saling tolong menolong. IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Nggak bisa sendirian. Jangan one man show, nggak bisa. Saya ke Mesir, yang nolong teman. Saya ke Malaysia, di KLIA, Kuala Lumpur International Airport, yang nunggu saya namanya Ustadz Zaki, orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Waktu ke Mesir, yang nolong orang Medan. Waktu ke Malaysia, yang nolong orang Lombok. Waktu ke Maroko, yang nolong orang Lampung, namanya Ustadz Muhammad Nuri, yang memasukkan berkas saya, yang menjemput saya, yang menolong saya. Beda suku, beda bahasa, beda ayah, beda ibu, tapi kita disatukan dengan satu cita-cita. Lalu kemudian ketika ke Sudan, yang nolong siapa? Yang bawakan berkas pendaftaran, yang membantukan tasjilnya, yang mengawal munaqashahnya, yang menyusunkan jadwal, menolong, membantu semuanya. Itu adalah Ustadz Zulkifli. Ada lagi namanya Ustadz Zul Ikromi. Ini ikatan Zul-Zul. Jangan pernah lupa dengan kawan. Jangan one man show. Sekarang setiap provinsi saya datang 1 kali. Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki, alumni Al-Azhar. Aceh, Ustadz Nazar, alumni Al-Azhar. Pulau Madura, kakak kelas kami, guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, alumni Al-Azhar, alumni Sudan. 2 kali senior saya, senior di Al-Azhar, senior di Durman Islamic University Sudan. Jambi, Ustadz Rizal Dahlan, alumni. Jangan pernah sendirian. Man syadda syadda finnar. Makanya hubungan kita di pondok mesti baik. Ini sombongnya petantang petenteng. Itu mobil yang datang, itu mobil bapakmu. Itu ada uang, itu uang ibumu. Kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hari ini kau anak orang kaya, hari ini kau anak pejabat, besok pagi kau anak yatim piatu. Karena ayah ibumu ditelan tsunami. Jangan pernah sombong. Suatu ketika saya lagi mampir, ada rumah makan, restoran. Kabarnya rumah makan ini enak kalau makan di sini. Saya mampir, pas saya lagi sedang makan. Datang orang, saya lihat wajahnya kayak kenal. Apa ini kayak kenal? Oh iya, teman dulu di pondok. Masya Allah. Ayo makan. Saya bilang makan. Kami pun makan. Tenang, nanti saya yang bayar. Saya bilang. Iya. Setelah selesai makan, saya mau bayar ke kasir. Kata kasirnya, mohon maaf Pak, yang rumah makan sudah menggratiskan. Yang mana? Itu yang makan tadi sama Bapak. Itu teman saya. Saya bilang saya nggak mau. Saya kalau gratis saya nggak mau. Saya mesti bayar. Kalau gratis, wal awal wal akhiru, ini yang pertama dan terakhir. Saya nggak mau.
Kata dia saya mesti bayar. Akhirnya win-win solution, jalan tengah, bayar setengah. Supaya apa? Supaya hubungan kita tetap baik. Jangan sampai pas lihat kita nanti di jalan, ini mau minta gratis lagi. Berteman tetap berteman, bisnis is bisnis. Gimana kalau setengah mat? Oke. Nah, alhamdulillah hubungan tetap baik. Akhirnya kami mau makan, cerita. Lama-lama saya nanya, apa kenanganmu dengan saya waktu di pondok dulu? Kata dia, kau baik, Man. Kau nggak pernah menyakiti hati aku. Coba kalau seandainya waktu itu saya tanya, gimana aku dulu? Allah, kau dulu sombong, petantang, petenteng. Mungkin waktu itu dia nggak mau makan dengan saya. Mungkin dia kasih tahu sama yang di dapur, masukkan racun biar cepat mati. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kalau ada yang hari ini anak orang kaya, anak pejabat, anak orang terkenal, bisa jadi anak yang bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Pertama, tentukan arah. Yang kedua, serius. Yang ketiga, cita-cita tertinggi adalah membahagiakan orang tua. Yang keempat, jangan sendirian, mesti bersama. Jangan sendirian. Wa minal itsnaini ab'ad. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah puncaknya. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Makanya kalau ketemu kiai, cium tangannya, doakan saya. Saya kalau ketemu kiai, cium tangan, bisikkan ke telinganya, doakan saya ya kiai. Mana tahu banyak nih adik-adik nanya, saya lihat Ustaz kalau salaman sama kiai, habis cium tangan ke telinganya Ustaz ngomong apa? Doakan saya. Itu. Ini kadang banyak juga begitu sama kiai, udah ngopi belum? Setinggi apapun adik-adik terbang, kalian tetap pulang di hari petang, kembalilah ke sarang. Sesukses apapun, sekaya apapun, jadi pengusaha, kembali ke Al-Amin Perenduan. Berapa airnya yang sudah diminum, berapa berasnya yang sudah termakan, berapa kali kiai kita tidak tidur malam mendoakan kita. Kita bukan apa-apa, kita hanya debu-debu yang berterbangan di atas angkasa cakrawala kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakan doa. Saya adalah doa dari ibu saya, doa ayah saya, doa jamaah, doa adik-adik. Saya ketemu dengan dokter Ustaz Somad. Ya. Saya lihat Ustaz ini mobilitasnya tinggi sekali, ke sana kemari. Kalau bahasa Arabnya, ra'aitu anna sayyarataka murtafi'ah. Saya melihat mobilitas Anda tinggi sekali. Kalau Ustadz Somad ini made in Jepang, sudah lama mati, kata dia. Apa minuman Ustadz? Saya nggak ada minum apa-apa. Saya minum air putih. Makanan Ustadz? Saya nggak ada makan apa-apa. Saya nasihatkan Ustadz jangan minum suplemen. Jangan minum suplemen. Jangan minum penambah semangat. Nanti punya ketergantungan, di dalamnya ada doping dan merusak buah pinggang. Bukan kata saya, kata dokter. Lalu mereka menarik kesimpulan, Ustadz sehat karena doa orang lain. Kalau hidup kita susah, kalau kita payah, itu bukan Allah marah, tapi Allah ingin supaya sujud kita lama. Allah ingin supaya waktu kita berdoa ngangkat tangan ke atas, ya Allah. Mau pulang ke rumah nggak ada kerja, mau pulang ke Riau nggak ada relasi. Akhirnya saya ikut tes dosen di Jakarta, seleksi berkas lulus, ijazah S1 S2 lulus, bahasa Arab bahasa Inggris lulus, tes ngajar lulus, tinggal berdua, saya dengan satu saingan saya. Tapi dalam hati saya udah curiga, kayaknya aku nggak lulus. Kenapa? Karena dia alumni, saya enggak. Betul. Begitu tes, pas saya lagi di Kampung Melayu di Jakarta, lagi di atas Metro Mini, datang balasan SMS, belum ada WA. Mat, kau nggak lulus, kata kawan saya. Turun saya dari Metro Mini itu, waktu kaki saya nginjak, terasa aspal Metro Mini itu lembut seperti dodol.
Sampai sekarang saya nggak naik metro mini. Trauma saya. Apa yang diinginkan Allah ke saya? Supaya kau lebih lama bersujud, Abdul Somad. Supaya kau lebih banyak berdoa. Saya kalau lagi susah, tangan saya berdoa, ya Allah. Tapi kalau kita lagi senang, kadang tangan kita doa di paha. Makanya kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah Allah mau ngasih, nggak apa-apa, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Hidup saya dipukul ombak, dihempas gelombang, kesulitan, kesusahan, kepayahan, itu hanya cara Allah supaya saya lebih banyak berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau susah sulit baca Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Minta ijazah zikir solawat dari kiai, bersanad bersambung kepada masyayikh. Dengan itu dibukakan Allah. Al-Fatihu lima ughliq, semua yang terkunci dibukakan. Wal khatimi lima sabaq, menutup semua yang lama-lama. Al-Hadi ila siratikal mustaqim, memberikan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain kecuali doa. Itulah 5 yang bisa disampaikan Ustaz Abdul Somad pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan adik ingat yang 5 ini, diingat baik-baik, khawatir nanti yang 5 ini keluar dalam UAS ujian akhir semester. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan kepada para kiai alim ulama hadratal muhtaramin wal mukarramin ashabal fadilah. Banyak kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.